Baik saudara mereka Tuhan, dimanapun kita berada, baik kita akan memulai rangkaian ibadah kita malam hari ini dalam rangka untuk kita memperingati pengorbanan Kristus kepada kita. Saya mengajak kita untuk mendahului ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa di tempat kita masing-masing. Saudara ambil kesempatan berdoa, bagi saudara ada di ruangan ini, di rumah, dan saudara, mari kita berdoa. Biarlah kita siapkan hati kita senyadari harapannya. Biarlah malam ini kita boleh merenungkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Kiranya Yesus yang sudah menderita bagi kita, boleh sungguh kita rasakan pengorbanan yang tidak sia-sia bagi kita. Dan malam hari ini, di tengah-tengah suasana di mana kita boleh tenang di hadirat Tuhan, dan biarkan Allah berbicara kepada kita, meneguhkan, menguatkan kita, melawati kita. Semua kita boleh dijamah oleh Tuhan. Saudara di rumah dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati engkau. Terpujilah engkau Allah Bapa, Tuhan kami Kristus. Kami mempersembahkan ibadah malam ini kepada Bapa. Kiranya malam kami boleh mengingat akan anugerah Kristus lewat pengorbanan-Mu, kuasa kematian kebangkitan Engkau dalam momen Paskah ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami malam tentang Engkau Bapa. Biarlah terberkati dimanapun rumahmu berada yang mengikuti rangkaian ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami kuduskan ibadah ini dan mohon berkat Tuhan turun ke atas kami. Kami mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Satu kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan meneruskan ibadah kita malam hari ini kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, di dalam ruangan ini, dan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin menyaksikan atau beribadah bersama-sama lewat tayangan streaming malam hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menggagungkan nama Tuhan. Malam ini kita bersyukur, kita kembali diingatkan kepada Tuhan betapa besar kasih Tuhan yang sudah mengasihi hidup kita, yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Begitu ajaib, begitu mulia kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan. Kita mengadakan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Memuji kebesaran
Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hati memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, karya Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Orang yang percaya Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh diteguhkan Tuhan lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah memperoleh setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami masih berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kembali di hadapan Tuhan. Engkau sudah menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan melalui Yesus Kristus yang mati menggantikan kami Tuhan, menebus setiap dosa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita, memberikan hati kita malam hari ini kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kasih-Lah aku sungguhlah terbukti. Mari kita memuji Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukur. Wah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan pada hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Kami sudah menikmati setiap kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya Tuhan. Kami mengangkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama, kasih Allahku, kasih aku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
Mari sekali lagi kita menyanyi, memuji nama Tuhan di dalam ibadah kita malam hari ini. Kita mengangkat pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ini janji Tuhan kepada kita. Dia memberikan pengharapan bagi kita yang percaya. Haleluya. Hanya Yesus saja yang mati atas korban.
Yesus selepas dosaku. Amin. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan, dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Oh Yesus, Yesus dia harapanku. Sekali lagi katakan, Yesus dia harapan, Yesus dia harapanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kekasih. Kita membuka Alkitab kita sama-sama malam hari ini. Kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita teruskan pembacaan sampai Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita membaca kitab Yesaya ini secara bersama-sama dengan perlahan-lahan. Kita membaca setiap bagian firman Tuhan. Ini merupakan nubuatan Tuhan, penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita. Mari sama-sama kita membacakan ayat ini. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai talung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan hukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merobohkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar,
akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Kiranya kita boleh kembali merenungkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita di dalam menyambut perayaan Paskah kita bersama-sama malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Ada satu pujian yang boleh kiranya memberkati kita, meneguhkan kita bersama-sama dalam nyanyian kemenangan iman nomor 244, bahwa kuasa darah Yesus, ada kuasa yang memberikan kita pembebasan, melepaskan setiap kita dari dosa kita, menyucikan kita di hadapannya. Kita menyanyi ayat 1 sampai ayat 4. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, datang ada kuasa heran. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Mari ayat yang kedua. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Permulaan dalam perjalanan, kalau memasuki jamaah, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Ayat yang ketiga. Jika kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Diberi pujian karena darahnya tebuskan. Haleluya. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Sekali lagi, mari katakan bersaksi dengan iman yang berani. Ada kuasanya darah Tuhan, hilangkan itu dengan bukti. Darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Nama Tuhan, kiranya kita boleh dikuatkan lewat setiap pujian kita malam hari ini. Kita akan mendekati Tuhan lewat pujian yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Teddy malam hari ini. Kami persilakan. Ada keselamatan di dalam kasih.
keselamatan di dalam kasih-Nya. Ku rasa damai di dalam kuasa-Nya. Tiada yang sukar datang dan percaya di dalam nama-Nya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku rasa damai, di dalam kuasa-Nya. Tiada yang sukar datang dan percaya di dalam namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari sekali lagi kita yang ada di tempat ini kita boleh kembali berdiri. Kita menyiapkan nanti kita bersama-sama. Hanya dalam nama Yesus setiap kita boleh diselamatkan, setiap kita boleh diangkat dari dosa kita. Hanya nama Yesus yang memberikan kita jaminan keselamatan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
kasihnya yang angkat ku jadi anaknya, di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala hormat dari setiap kami yang percaya Tuhan. Yang angkat ku jadi anaknya, di dalam hidup. Bagi dia sembahku, hanya segalanya bagiku. Bagi dia dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Mari sembah dia, bagi dia segala pujian, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selamanya, selamanya, Selamat malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca, mendahului renungan kita dalam dua bagian firman Tuhan. Pertama dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Sekali mari kita membuka Alkitab kita, saudara, bersama-sama dimanapun saudara mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Kemudian yang kedua Injil Matius pasal 26 ayat 14 16. Dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai,
Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Selanjutnya kita membaca Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang Paskah dalam Perjanjian Lama atau Paskah orang Yahudi yang jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan pertama dalam almanak atau dalam penanggalan kalender Yahudi, di mana bahwa pada tanggal 14 bulan Nisan petang itu biasanya orang-orang Yahudi akan menyiapkan malam perjamuan Paskah. Itu malam di mana untuk mengingatkan, memperingati tak kalah bahwa bangsa Israel yang tak kalah masih sedang ada di negeri Mesir, di mana kita tahu bahwa pada malam itu dengan tulah yang ke-10 Tuhan ingin membebaskan umat Israel. Itulah sesungguhnya peringatan Paskah dalam sejarah bangsa Yahudi, dan juga menjadi punya akar sejarah dengan yang kita peringati pada malam hari ini. Satu sisi ada perbedaan antara perayaan Paskah Yahudi dengan Perjanjian Baru, tetapi satu sisi adalah ada akar keterkaitannya. Di mana letak keterkaitannya, saudara, bahwa sebagai bangsa Yahudi, Yesus dan murid-muridnya juga pada tanggal yang sama 14 bulan Nisan dalam kalender Yahudi, mereka pun melaksanakan makan malam Paskah. Mereka makan untuk memperingati tentang kelepasan bangsa Yahudi dari penindasan di Mesir. Setelah kita juga membaca di Alkitab, Yesus pun melakukan hal yang sama. Setelah bisa catat nama kita Matius pasal 26 ayat 17 mulai, Markus 14 ayat 12 sampai 21, Lukas pasal 22 ayat 7 14 ayat 21 23, dan Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 30. Itulah catatan peristiwa di mana Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Setelah ada banyak peristiwa-peristiwa di sekitar Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, termasuk pada zaman Yesus. Kalau kira-kira malam seperti ini, kemudian tengah malamnya, subuhnya, Yesus berdoa di Getsemani, dia ditangkap, kemudian diadili, besoknya, kita tahu kita mencatat jam 3 dan tergantung di kayu salib. Kemudian sebelum Sabat dia sudah dikuburkan, dan pada hari pertama minggu itu dikatakan dia bangkit. Asal kasih Kristus, jadi ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar cerita atau peristiwa tentang Paskah yang berkaitan dengan penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya kasih Kristus, dari beberapa peristiwa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Paskah ini, salah satu peristiwa yang pasti kita ingat adalah peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot kepada sang gurunya Yesus Kristus. Saya kasih Kristus, semua orang kalau sering membaca atau mengingat sekitar Paskah, kita pasti akan ingat cerita tentang Yudas. Lalu kemudian pada waktu saudara dan saya
mengingat tentang Yudas. Pertanyaan saya adalah, apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara pelajari untuk dirimu, untuk saya? Seringkali waktu kita berbicara tentang Yudas, maka kita selalu menimbulkan dalam pikiran kita seorang yang lebih hebat daripada Yudas, ya. Lalu kita menghakimi Yudas. Saudara kasih Kristus, itu mungkin yang sering timbul di dalam pikiran kita. Nah, malam ini saudara, saya akan berkhotbah berbicara tentang Yudas. Saya tidak bermaksud bahwa saya lebih baik dari Yudas. Saya tidak bermaksud bahwa kita lebih baik dari dia. Tapi saya ingin bahwa saudara dan saya mengambil pelajaran penting di sekitar Paskah ini tentang apa yang terjadi kepada Yudas, menjadi catatan penting dalam perjalanan kehidupan iman percaya kita. Saya memberikan judul renungan kita malam ini adalah Yudas yang seharusnya berbahagia tetapi gagal menikmati kebahagiaan yang seharusnya. Saudara, sekali lagi, ini judulnya adalah Yudas yang seharusnya bahagia tetapi gagal menikmati kebahagiaan yang seharusnya. Saya tidak mengajari kita tentang teologi kemakmuran tentunya. Tapi pertanyaan saya bagi kita semua adalah, apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen? Saudara meyakini menjadi orang Kristen adalah orang yang berbahagia? Halo? Saudara jawab dalam hati nuranimu masing-masing. Apa bahasa lainnya saudara? Benarkah bahwa ada sebuah kebanggaan kita untuk menjadi orang Kristen? Ini perlu saudara pikirkan. Dari pelajaran renungan tentang Yudas ini, saudara, saya mau saudara dan saya sekali memperhatikan. Dan seharusnya bahwa kita menjadi orang Kristen sama seperti Yudas. Soalnya kita adalah orang yang berbahagia. Tapi sayang sekali bahwa kita tidak menikmati kebahagiaan itu. Waktu saya membaca atau kita membaca Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam ayatnya yang keempat, di situ sebutkan Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi akhirnya dengan satu kalimat yang tidak enak saudara ya. Tadinya bahwa Tuhan memanggil 12 murid, Tuhan mengutus dan seterusnya, tapi diakhiri dengan satu ucapan kalimat yang tidak baik. Sama seperti juga Paulus pernah berkata bahwa dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Hanya orang-orang yang sungguh saudara menikmati kebahagiaan menjadi pengikut Kristus, yang kemudian pada akhir catatan kehidupannya dia bisa berkata mengakhiri pertandingan baik, bukan dengan catatan yang buruk. Dan terakhir kalimatnya mengkhianati dia atau meninggalkan Yesus. Saya kasih Kristus sekali lagi. Pokok renungan kita malam ini adalah Yudas yang seharusnya berbahagia tetapi gagal menikmati kebahagiaan yang seharusnya. Ada dua bagian yang saya ingin saudara renungkan bersama saya malam hari ini. Yang pertama adalah ada 3 alasan mengapa Yudas seharusnya berbahagia. Sekali ada 3 alasan mengapa Yudas seharusnya berbahagia. Alasan yang pertama adalah karena Yudas dipanggil secara istimewa oleh Yesus Kristus. Saudara, bukankah ini sebuah kebahagiaan yang sangat khusus? Saya juga tidak tahu pada zaman di mana Yudas Yesus ada pada masa itu berapa banyak jumlah manusia di muka bumi. Jujur saya belum cari pada zaman itu. Kalau sekarang manusia
Juga ada 7 miliar lebih ya hari ini di dunia. Saya bisa bayangkan dari sekian banyak orang, Tuhan belum memanggil salah satunya adalah Yudas Iskariot untuk menjadi muridnya yang spesial. Ini satu panggilan istimewa yang saya sangat bahagia. Coba sekarang ini saudara, andai kata aja saudara hidup pada 2000 tahun yang lampau, kemudian kita hidup di tanah Palestina, daerah Israel atau di zaman Yesus, lalu kemudian Yesus memanggil saya dan saudara dan sekian banyak orang untuk menjadi muridnya. Pertanyaan saya saudara, apakah menurut saudara itu satu kebanggaan? Halo? Ini kita andai-andai saja ya. Andai kata saudara bisa hidup, andai kata kita hidup 2000 tahun lalu, sama seperti posisi Yudas. Kemudian kita berjumpa dengan Kristus memanggil kita untuk menjadi muridnya. Ya, kira-kira saudara dalam bayang kita, apakah saudara anggap itu sesuatu yang sangat istimewa dan bahagia? Kalau saya pasti saudara, saya merasa bahagia karena sesuatu yang sangat istimewa. Bukannya dikatakan bahwa Tuhan memanggilnya untuk menjadi murid yang istimewa. Tapi kalau saudara membaca Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Bukan dipanggil tapi diberi kuasa. Kuasa itu apa saudara? Kita berkata dan memberikan kuasa kepada mereka, kepada 12 murid, termasuk tentu kepada Yudas. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Oh saudara, saat ini satu panggilan yang sangat istimewa. Tetapi sayang sekali bahwa ya, panggilan istimewa itu menjadi sia-sia, gagal untuk menjadi murid dan rasulnya. Kalau dia memahami dan dia menghargai keistimewaan itu, tentu sesuatu yang sungguh indah dan luar biasa. Kemudian yang kedua saudara, alasan yang kedua mengapa Yudas seharusnya berbahagia, karena Yudas memiliki komunitas khusus, yaitu rekan setimnya yang 12 rasul itu. Ini kan komunitas yang sangat-sangat istimewa. Saya bisa bayangkan saudara, sekali lagi ya, ini kita hanya berandai-andai. Seandainya saudara jadi Yudas Iskariot ya, sebelum pengkhianatnya, kira-kira saudara bahagia nggak ya? Karena saudara punya teman namanya Simon Petrus atau Kefas. Saya pikir pasti bahagia saja. Kita punya teman yang namanya Andreas, ya. Punya teman namanya Yakobus, punya teman namanya Yohanes, punya teman namanya Filipus, punya teman namanya Bartolomeus, punya teman namanya Thomas, punya teman namanya Matius atau pungut cukai atau Lewi, punya teman namanya Yakobus, yang anak dari Alfius, kemudian punya teman namanya Tadius, punya teman namanya Simon, orang Selek. Inilah teman-teman 11 ya, kawan dari Yudas Iskariot. Saya pikir ini orang-orang pilihan yang menjadi satu komunitas Tuhan kumpulkan, yang seharusnya berbahagia saja. Punya komunitas yang dididik oleh Yesus sendiri. Saudara kalau enggak menganggap itu sebuah kebahagiaan, ya saudara, itu sesuatu yang sungguh ya, mengecewakan. Kenapa? Ini kesempatan misalnya punya komunitas murid-murid Kristus. Ada rekan-rekan ya, yang saya bisa sharing. Nah, kita sering kali mencatat bahwa Tuhan mengutus murid-muridnya berdua ya, untuk pergi memberitakan Injil. Nanti ada teman ya, ngopi, teman ngobrol saudara, yang adalah notabene orang-orang rohani sebenarnya. Saja berbahagia saudara, kita di tengah-tengah perkumpulan orang-orang hebat.
Hari ini saudara masuk dalam komunitas orang Kristen, sesungguhnya adalah satu komunitas yang membuat kita bahagia. Amin, saudara. Tapi seringkali bahwa kita merasa tidak bahagia dengan orang lain. Yudas yang merasa tidak bahagia dengan 11 rasul yang lain. Tapi 11 rasul lain saya percaya tidak merasa tidak bahagia dengan Yudas. Kalau saudara malam ini jika ada di antara saudara yang tidak merasa bahagia jadi komunitas orang Kristen, jangan-jangan saudara hatimu sama seperti pikiran Yudas. Minta maaf saudara. Yang dimana selalu kita berbahagia karena kita ada komunitas, ada perkumpulan yang dididik, yang dipersiapkan oleh Kristus untuk dunia ini. Walaupun tentu komunitas mereka bukan manusia sempurna, ada kelemahan seperti Petrus juga. Ya, seringkali kita lihat kelemahannya menonjol, tapi kekuatannya juga menonjol. Nah, saudara, Yudas selalu berbahagia dan selalu bisa menjamin dia bisa berjalan sampai akhir perjalanan. Yang ketiga, alasan yang ketiga soalnya Yudas berbahagia adalah karena Yudas memiliki kedudukan yang istimewa. Bukan hanya saudara sekali dipanggil ya oleh Kristus punya komunitas, tapi mendapatkan kedudukan yang istimewa. Pertama, kedudukannya adalah sebagai murid Kristus, sudah saya bahas. Yang kedua, Alkitab mencatat Yudas diberikan jabatan yang orang lain jarang-jarang juga dapat, saudara. Saudara tahu jabatan Yudas di kelompoknya jadi apa ya? Halo? Jadi bendahara gereja, saudara. Bangga juga kan? Habis gembala, ada sekretaris, ada bendahara. Kalau di gereja Kemahiran Indonesia atau di organisasi kan namanya KSB. KSB itu kan ketua, sekretaris, bendahara. Itu biasanya di organisasi itu orang penting ya. Walaupun di sana tidak disebut siapa ketua, siapa sekretaris, tapi dicatat di dalam Alkitab bahwa Yudas dipercayakan untuk menjadi bendahara di tengah-tengah kelompoknya. Dipercayakan oleh Kristus di tengah-tengah murid-muridnya. Ini satu kedudukan yang istimewa yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kita mencatat mereka bukan hanya menjadi murid biasa. Dari sekian banyak murid Kristus, kemudian Tuhan memilih 12 murid. Dari 12 murid saudara, mereka kemudian diangkat menjadi rasul, apostolos. Jadi utusan khusus. Sekarang saudara, kita membaca di Alkitab banyak catatan tentang Yesus punya murid-murid. Tetapi saudara, di antara murid-murid Yesus dipilih 12 murid ini. 12 murid kemudian diberikan gelar, diberikan kedudukan yang istimewa namanya rasul. Saudara bisa begitu bangga dengan kedudukan itu seharusnya. Walaupun sekali lagi saudara, kita bukan menjadi orang Kristen yang suka cari-cari kedudukan. Tapi kalau Tuhan berikan saudara kehormatan, kedudukan, kepercayaan, soalnya itu menjadi sebuah kebanggaan yang kita pertanggungjawabkan. Amin saudara. Kalau tidak bangga untuk dapat jabatan, pastilah orang tidak mau terima jabatan. Walaupun kita bukan orang gila jabatan. Ya, jadi orang Kristen tentu jangan gila jabatan. Tapi kalau Tuhan memanggil kita, beri kita kepercayaan, beri kita kehormatan untuk melayani, untuk diberikan jabatan, kita bisa bertanggungjawab, itulah kebahagiaan. Karena tidak semua orang tentu saudara Tuhan berikan kehormatan itu. Namun saudara kasih Tuhan, sekali lagi, Yudas yang seharusnya menikmati kebahagiaan, tetapi gagal menikmati kebahagiaan seharusnya. Sekarang kita masuk yang kedua. Ada 4 alasan mengapa Yudas gagal menikmati kebahagiaan yang seharusnya dia nikmati. Begitu juga saya dan saudara. Dan saya katakan bahwa jika kita bercermin tentang kehidupan iman kita,
panggilan kita. Sekali lagi bertanya kepada kita masing-masing, apakah saudara dan saya merasa bangga, merasa bahagia untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi orang Kristen? Saudara, dimanapun kau mendengar kata-kata ini, saudara menjawab dalam hati. Kalau tidak bisa jawab, saudara bisa pilih. Saya berkata, saya bahagia. Atau saudara berkata, saya tidak bahagia. Atau saudara berkata, saya biasa-biasa saja. Kalau saudara berkata, saya biasa-biasa saja, ya berarti memang selama kita menjadi orang Kristen, tidak ada nilai apa-apa. Kalau saudara berkata, saya tidak pernah bahagia menjadi orang Kristen, saya khawatir bahwa saudara saya selama ini salah memahami tentang pengajaran iman Kristen yang benar. Misalnya bahwa orang yang memahami pengajaran iman Kristen yang benar, dia akan menjadi bahagia menjadi murid Kristus. Namun pertanyaannya adalah, mengapa seringkali bahwa kebahagiaan yang saat kita terima menjadi murid Kristus itu gagal kita alami? Maka malam ini saudara, dari sekali kita belajar dari kehidupan Yudas. Sekali lagi saya tidak bermaksud sekali lagi untuk menghakimi Yudas, bukan bagian saya. Tapi saya hanya mau mengambil pelajaran ini untuk menjadi awasan bagi saya dan saudara. Yang pertama saudara, alasan mengapa kebahagiaan yang seharusnya Yudas terima kemudian dia gagal untuk menerima. Sebab yang pertama adalah karena Yudas tidak peduli dengan peringatan Yesus. Dan lagi saudara, karena Yudas tidak peduli dengan peringatan Yesus. Mengapa saya kata demikian? Kalau saudara memperhatikan di dalam firman Allah, ya saya boleh baca di dalam Matius pasal 26, ya, berbuka sebentar, ayat 25, ya 20 sampai 25. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia atau Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini sudah terang-terangan saudara. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 5, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Nabi. Kata Yesus kepadanya apa? Engkau telah mengatakannya. Saudara perhatikan, peringatan Yesus sudah sangat jelas bahwa malam ini dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami kematian sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikannya. Itulah tujuan kedatangan Kristus Sang Mesias, Anak Allah ke dalam dunia ini. Dia sudah peringatkan kepada murid-muridnya. Satu-satu meninggal, bukan aku, ya. Sampai Yudas itu juga bukan aku ya. Seharusnya bahwa niat jahat yang ada pada Yudas waktu Yesus berkata itu dia sudah harus ingat saudara. Ya. Sudah harus bertobat sebenarnya. Ini sudah diperingatkan. Saudara, dia sepele saja. Ya, barangkali apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan, dia tidak peduli apa yang diperingatkan. Saudara, bukankah itu yang seringkali yang membuat orang-orang Kristen, saya dan saudara, kita sulit menikmati kebahagiaan saat kita terima menjadi murid Kristus. Jangan lagi saudara. Bukankah bahwa cara berpikir yang sama, model kehidupan yang sama yang sering kita lakukan, jadi mana seharusnya bahwa kita menjadi bangga
Karena kita punya status murid Kristus. Kita adalah orang-orang diutus oleh Tuhan. Kita punya komunitas orang percaya dan segala kekayaan rohani lainnya. Tetapi saudara, yang seringkali membuat kita gagal untuk mengalami kebahagiaan itu adalah kita tidak mau taat kepada Kristus. Karena taat itu berarti bahwa kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan itu berarti bahwa kita menghindari apa yang Tuhan larang. Kata itu berarti bahwa kita memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Ini namanya orang taat, saudara. Taat itu berbicara kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Kita memperhatikan apa yang Tuhan peringatkan kepada kita. Nah, saya kasih Kristus. Seringkali bahwa orang sulit untuk menikmati kebahagiaan menjadi orang Kristen. Di satu sebab kita tidak suka kepada peringatan-peringatan Tuhan. Kita tidak suka kepada apa yang Kristus katakan. Hati Yudas sedikit digiru. Padahal sedang malam sudah diperingatkan. Tapi asal dikasih Kristus, saya berharap kalau kita mau jadi orang Kristen yang menikmati kebahagiaan yang seharusnya kita terima adalah bahwa marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan peringatan Tuhan kepada kita, yang mau memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang memperhatikan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Itu yang perlu kita hidupi hari demi hari. Tidak ada namanya kebahagiaan yang datang dengan gratis tanpa suatu pengorbanan ketaatan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara, ketaatan kita diuji. Ya. Di beberapa tempat, ya, mungkin saudara ibadah-ibadah yang seperti kita selenggarakan sudah di minggu yang ketiga ya. Kami hanya menghimbau saudara yang diberkati Tuhan, ya, silakan persembahannya diantar misalnya ke gereja, dikumpul sendiri, ya. Kemudian kalaupun memang takut ke gereja, bisa juga nanti telepon minta diambil misalnya. Saudara, akan berbeda. Ini kesadaran kita semua, ya. Tidak ada kami kirim tim hamba Tuhan, tim BPJ ke rumah-rumah saudara untuk ambil persembahan. Jadi yang bagi yang tidak mau persembahan, bebaslah saudara ya. 1, 2, 3, 4 mungkin sebulan 2 bulan. Enak apa ya? Ibadah tidak ada persembahan lagi. Tidak sembahyang pun tidak apa-apa Pak, ya. Tidur-tiduran pun tidak apa-apa. Tapi kalau ibadah kayak biasa kan rasanya enak. Nanti kalau orang sembahyang kita tidak sembahyang. Kalau online kan tidak ada lihat, ya. Saudara, kita diuji hari ini ketaatan kita. Kita juga berdoa apa yang Tuhan ingin kita maknai dari peristiwa-peristiwa yang kita alami seperti hari-hari ini. Mungkin Tuhan sedang memberikan peringatan kepada kita. Jadi jawabannya jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Apa yang terjadi? Jangan tanya pada rumput bergoyang. Tanya sama Tuhan. Amin. Peringatan-peringatan itu harus kita perhatikan. Tuhan bisa meninggalkan dengan berbagai cara melalui firman-Nya, melalui khotbah, melalui pengajaran, melalui orang-orang sekitar kita. Karena Tuhan juga bisa memperingatkan kita melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Semua saudara, kita mencari makna daripada Tuhan. Jangan hati kita beban. Walaupun Yesus sudah bicara terang-terangan kepada Yudas, dia masih juga mengeraskan hatinya. Sakit penyakit memang secara umum kita alami di dunia. Kematian semua orang akan mengalami. Tapi kita usahakan jangan kita sakit karena kita terlalu bebal, tidak mau taat kepada firman Allah. Amin. Halo? Saya tidak menghakimi orang sakit karena itu ini, tapi janganlah ya, kita sakit karena hati kita tertutup. Sudah jelas
Minuman keras tidak boleh, masih sudah minuman keras. Sudah jelas merokok merusak kesehatan, masih orang merokok. Sudah jelas mabuk-mabukan tidak bagus, pesta pora narkoba tidak bagus, masih dia terus melanjutkan. Dan macam lainnya. Itu namanya orang yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua, alasan kedua mengapa bahwa seorang Yudas bahagia tapi dia tidak menikmati kebahagiaan seharusnya. Yang kedua adalah kita mencatat Yudas membiarkan iblis atau membiarkan suara iblis menguasainya. Saya sebut mengapa membiarkan, saudara. Karena kita ini paling suka ya kalau ada masalah itu gara-gara setan. Amin. Selalu saudara setan itu jadi tumbal. Selalu setan disalahkan. Saya takut suatu hari setan juga akan menggugat kita. Kok dikit-dikit aku, dikit-dikit saya yang salah. Tidak ada masalah saudara. Tapi kita mencatat begini, kalau kita tidak membiarkan setan memberi kesempatan kepada dia, maka tidak mungkin dia bisa menguasai dan merusak kehidupan kita. Amin. Saya mendengar ayat kepada kita. Pertama masa lihat Lukas 42 ayat yang ketiga. Lukas 42 ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat yang ketiga berkata begini. Saya baca dari ayat 1, 2, dan 3. Hari raya roti tidak beragi disebut Paskah sudah dekat. Imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah apa? Iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2. Yohanes 13 1 dan 2. Yohanes 13 ayat 1 dan 2 berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia sentiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang akan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saya perhatikan baik-baik. Saya percaya bahwa kenapa Yudas bisa ditipu, bisa dipakai oleh iblis. Kenapa? Tidak karena ada celah. Karena Yudas kan membuka hati, membiarkan iblis menguasainya. Kalau tidak ada celah, saudara, iblis bisa mencelakakan kita. Saya percaya bahwa semua kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, sudah celaka duluan, betul ya? Sudah dihancurkan duluan. Semua orang Kristen sudah dihancurkan duluan. Kalau tidak ada celah. Tapi saudara, iblis hanya akan bisa menguasai kehidupan kita jika ada celah yang terbuka. Yang jelas bahwa Yudas membiarkan dirinya untuk mendengarkan suara iblis, mendengarkan suara setan, dan mentaati suara setan itu. Saudara, sehingga dia gagal ya, untuk mengakhiri pertandingan yang baik. Dia gagal untuk menikmati kebahagiaan sebagai murid, sebagai rasul Kristus. Yang salahnya adalah kebahagiaan yang terima. Berapa banyak manusia di dunia ini? Berapa banyak orang Kristen yang saudara, engkau tidak akan bahagia hidup sebagai orang Kristen karena engkau dan hidup bukan sesungguh-sungguhnya kepada Kristus. Begitu engkau gereja, begitu juga engkau terlibat dalam kuasa-kuasa gelap. Yang sakit, walaupun sudah diajar oleh firman Allah yang kedukun, dia tetap kedukun misalnya. Itu namanya
tertipu oleh iblis. Yang usaha pagi sekarang udah kurang lancar, nanti ditawarin mungkin ada jimat yang buat usaha lancar, lalu sekarang orang terima jimat dan segala macam. Ini contoh sederhana aja, saudara. Tapi yang jelas bahwa kalau orang-orang Kristen sering saudara membuka suara bagi iblis, bagi setan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menikmati kebahagiaan sebagai orang percaya. Sekecil apapun, saudara tidak akan pernah bahagia. Itu sebabnya saudara, ya, kalau kita mau berbahagia sebagai orang Kristen, ya, sedikit pun kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa Yudas gagal untuk menikmati kebahagiaan seharusnya dia nikmati? Karena Yudas tidak setia secara penuh kepada Tuhan. Artinya kesetiaannya cuma setengah-setengah sebagai murid Kristus. Tidak setia sepenuhnya. Saudara, kata setia itu berarti bahwa kita sepenuhnya menaruhkan iman, percaya. Saya tidak tahu apakah memang kata itu ya, yang dipakai. Sebagai setia itu ya, bahasa Inggrisnya faithful. Ya. Ya, kalau faithful itu kalau digabung dua katakan iman penuh gitu kan. Ya, hanya orang yang imannya sepenuhnya kepada Tuhan baru disebut setia. Percaya kepada Tuhan secara penuh dalam situasi dan kondisi apapun. Kenapa saya sebut bahwa Yudas tidak setia sepenuhnya? Karena faktanya satu sisi adalah dia jadi murid Kristus, tapi kelihatannya bahwa kalau kita teliti dan Alkitab, dia seringkali berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Nah, sepertinya saja walaupun tidak ada catatan Alkitab. Kenapa sampai timbul niat dia berkompromi kepada pemimpin agama Yahudi untuk menjual Yesus? Nah, saya percaya bahwa ya, Yudas seringkali pasti berdiskusi, berkomunikasi dengan mereka. Kesannya bahwa Yudas perlu sadar. Kenapa? Karena Yesus sudah seringkali memperingatkan kepada murid-muridnya tentang ragi pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yesus secara terang-terangan mengecam kelakuan dari pemimpin agama Yahudi, dan murid-murid Yesus sudah mendengarkannya. Bahkan seringkali bahwa konfrontasi pengajaran terjadi. Seharusnya murid-murid memperhatikan, ya. Dan murid-murid Yesus sudah tahu, termasuk Yudas, harus sudah melihat bagaimana pemimpin agama Yahudi itu selalu memusuhi Yesus, selalu cari celah, cari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus, mencoba Yesus. Sudah dilihat. Tapi mengapa Yudas juga masih membangun hubungan dengan mereka diam-diam? Ya. Nah, ini namanya saudara ya. Kalau istilah orang sekarang itu menusuk dari apa? Dari belakang ya. Kelihatan ada sekelompok dia bagus-bagus, tapi diam-diam sudah dia berkompromi di belakang. Ya. Murid-murid yang demikian, ya saudara, tidak akan pernah menikmati kebahagiaan jadi murid Kristus. Kitab Yudas, Yakobus memperingatkan kepada kita. Ya. Kita jangan terikat kepada dunia ini, setia kepada dunia ini. Kalau kita mau setia kepada Tuhan kita. Lagi saudara dan saya tidak sepenuhnya ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup dalam firman Allah, hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah berharap bahwa kita sebut kebahagiaan sebagai orang Kristen itu kita nikmati. Kalau kita belum sepenuhnya, sekali lagi sebut dengan setia sepenuhnya. Kenapa saudara? Karena sepenuhnya itu tidak mudah. Kita ingat bahwa suatu hari Yakobus dan Yohanes pernah berkata kepada Yesus untuk meminta kedudukan. Nanti kalau dia
datang, dia bertahta untuk memerintah, maka diminta mereka berdoa bersaudara, duduk mendampingi Yesus satu kiri satu kanan. Berkata kepada mereka, apakah kamu sanggup minum cawan yang kuminum? Artinya bahwa penderitaan yang Yesus alami, sanggupkah kita menjalaninya? Saudara kasih Kristus, menjadi murid Kristus, sekali lagi tidak ada janji bahwa semua menjadi lancar. Tidak ada janji bahwa semua menjadi sukses, semua pasti berhasil. Ya. Tapi menjadi murid Kristus adalah bahwa kita siap untuk meminum cawan yang seperti di Indonesia. Misalnya, baru sebut orang setia. Ya. Baru sebut orang setia. Apa yang kita pelajari dalam Paskah tentang penderitaan Kristus? Apakah kita hanya cuma bangga dia sudah menderita buat kita? Tapi pernahkah saudara juga berpikir bahwa kita pun siap menderita karena Kristus hari ini dan untuk seterusnya? Yang keempat, saudara, yang terakhir, alasan yang keempat mengapa saudara bahwa Yudas berbahagia tetapi dia tidak menikmati kebahagiaan seterusnya. Yang keempat adalah karena Yudas memilih cara bertobat yang salah. Saudara-saudara, Yudas memilih cara bertobat yang salah. Kita sudah membaca dalam Alkitab, di antara murid-murid Yesus, Yudas pernah mengkhianati Yesus. Simon Petrus pernah menyangkal Yesus, betul ya? Tapi pada waktu ayam berkokok, sebagaimana teringat oleh Yesus, Simon Petrus menangis dan dia menyesal. Tetapi saudara, waktu Yudas melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudas menyesal. Lalu saudara menyesal dan kemana saudara? Halo? Ada yang tahu? Yudas pergi kemana? Yudas pergi gantung diri, saudara. Dia menyesal, tapi memilih cara salah untuk bertobat. Ya. Seharusnya, saudara, seharusnya ya, saya sangat percaya, jika pada waktu Yudas melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka saat itu mungkin dia datang kepada Kristus. Kalau pernah sempat datang, dia minta ampun, dia minta pengampunan. Saya sangat percaya bahwa Yesus pasti mengampuninya. Amin. Ya, kita hanya berandai-andai saja. Tapi saya percaya sesuai dengan ajaran Kristus, pasti Tuhan pun akan mengampuni Yudas dan akan memulihkan dia. Dan pada akhirnya bahwa Yudas pun seperti 11 murid yang lain bisa menyaksikan perkara besar yang terjadi, di mana Yesus pernah berkata, anak manusia, sang Mesias akan menderita, dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Yudas tidak boleh kesempatan untuk melihat kebangkitan Kristus, sang guru agung yang sudah mengajar mereka. Dia memilih cara yang salah untuk bertobat. Sebenarnya memang dosa membuat manusia tidak akan bahagia. Orang Kristen, walaupun kedudukan kita, posisi kita sudah disucikan oleh karena Kristus, kita menjadi orang-orang kudus. Tentu kehidupan kita pun tidak sepenuhnya ya sudah kudus semua. Barangkali juga ada dosa, ada kesalahan yang kita buat. Yang tentu dosa, kesalahan itu akan membuat kita tidak bahagia menjalani kehidupan iman. Namun demikian, kasih karunia daripada Tuhan, pengampunannya pasti akan memberikan kelegaan, karena Kristus akan mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat. Amin. Tetapi kalau orang memilih cara yang salah untuk bertobat, bukannya semakin bahagia, tapi makin semakin tidak bahagia. Dia akan semakin celaka. Di dunia ini, saudara, tidak sedikit orang yang tahu dia salah,
tahu dia berdosa. Tapi saudara, sayang sekali bahwa dia memilih cara yang salah untuk bertobat. Ada yang menyesal karena dia salah, dia bukan lari kepada Tuhan, dia semakin terjerumus. Ya. Ada yang lari ke bar, ke diskotik, narkoba, ya, pelacuran, dan berbagai dosa-dosa lainnya sebagai pelampiasan ya, terhadap penyesalannya. Masalahnya namanya cara pelarian yang salah, ya, cara pelarian yang salah. Saudara kasih Kristus, tidak ada cara lain kalau kita mau bahagia dari kuasa dosa membuat kita tidak bahagia, yaitu bahwa kita memilih cara bertobat yang benar. Yaitu itu sebabnya berita Paskah adalah berita gembira. Kenapa saudara? Karena Kristus sudah mati terhadap dosa kita dan dia bangkit untuk kemenangan kepada kita. Sebagai kesimpulan dari renungan kita malam hari ini, sekali lagi saya membawa saudara merenungkan tentang Yudas. Saya berkata dengan jujur, saya tidak bermaksud untuk merendahkan Yudas. Saya menghargai dia adalah seorang murid, seorang penajin Rasul Kristus, yang bahwa Yudas adalah seharusnya seorang yang sangat berbahagia. Kenapa saudara? Karena pertama, Yudas dipanggil secara khusus oleh Yesus. Saya bisa membayangkan di antara jutaan, di antara miliar manusia, Yudas memanggil. Hanya sedikit, Tuhan Yesus memanggil sedikit orang termasuk dalam Yudas adalah satu kebahagiaan yang istimewa. Amin saudara. Nah, seharusnya bahwa saudara juga berbahagia. Walaupun kita adalah seperti orang-orang cuma sedikit yang minoritas di dunia ini, mungkin di tempat saudara, ya. Tapi kebahagiaan kita adalah kita orang telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi anaknya, untuk menjadi muridnya. Kemudian yang kedua, Yudas berbahagia karena dia punya komunitas. Seharusnya bahwa orang Kristen adalah punya komunitas, kita berbahagia. Karena ada orang saling menguatkan, ada orang saling mendoakan, ada orang saling memberikan ya, keteguhan. Itu komunitas orang percaya. Ada 11 teman yang hebat yang dimiliki Yudas. Seharusnya dia berbahagia. Sekitarnya ada orang-orang hebatnya. Saudara, kalau engkau berkumpul di dalam persekutuan orang-orang percaya, itu kan sesuatu yang hebat sebenarnya. Ya. Yang ketiga, Yudas harus berbahagia. Kedapat kedudukan yang istimewa, bukannya sebagai murid, diberi kedudukan jadi bendahara, diberikan gelar jadi rasul, saudara. Mesti bangga. Nah, tapi saudara, semua itu tidak bisa dinikmati sepenuhnya. Dan 4 penyebabnya adalah pertama, mengapa Yudas tidak bisa menikmati kebahagiaan yang kita harus dinikmatinya. Dibikin juga kehidupan kita. Yang pertama adalah karena Yudas, karena saya dan saudara juga sama. Kita mengabaikan peringatan Yesus. Saudara, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Allah, kita menelaah perjalanan kehidupan kita sekitar kita. Kita buka hati nurani kita untuk mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua, kita jangan membiarkan masuk dalam jeratan dalam bujukan iblis dalam bentuk apapun supaya kita terjerumus. Hanya bila hati kita terbuka terhadap iblis, maka iblis baru bisa menguasai kita. Ya. Yang ketiga, kita jangan tidak setia secara sepenuhnya kepada Tuhan. Setia kita sepenuhnya, baru kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam Kristus. Jangan seperti Yudas, jadi murid Kristus tapi di belakang dia di agama Yahudi. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang memusuhi Yesus. Juga Yesus mengajarkan Yudas, mengajarkan murid-murid yang lain untuk perhatikan ragi dari pemimpin-pemimpin Yahudi ini. Ya. Tapi mengapa Yudas diam-diam masih membangun hubungan dengan mereka?
Saudara, kita bisa kelihatan bahagia di gereja, kelihatan bahagia dalam orang banyak. Tapi jika engkau diam-diam membangun hubungan dengan dunia ini, maka sesungguhnya engkau adalah sama seperti berhati Yudas. Maka kita bisa menikmati kebahagiaan seutuhnya menjadi orang Kristen. Yang terakhir adalah Yudas memilih cara yang salah untuk bertobat, memilih cara yang salah untuk menyesal. Saudara, semua kita bisa gagal, semua bisa kita jatuh, tapi saudara, kita ingat bahwa ada satu sebab kita yang setia. Berita Paskah yang kita berkata adalah bahwa itulah sebabnya Yesus mau mati buat kita. Sebabnya Yesus mau mati dan bangkit buat kita, supaya kita memiliki jalan yang benar untuk kembali kepada Dia. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan memberkati saya sekalian pada malam hari ini. Di nama Tuhan, saya percaya kita boleh diberkati lewat ibadah kita malam hari ini bersama-sama. Terlebih firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, kiranya kita boleh dikuatkan dan kita akan kembali dari tempat ini dengan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala pujian syukur kita kepada Tuhan, karena semuanya adalah milik Tuhan kita. Syukur menaikkan kepada sembah ku hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kami akan kembali dari tempat ini dengan berkat, dengan membawa hiburan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Hamba berdoa kiranya Kau berkati semua anak-anak-Mu yang sedang di bagian pelayanan pada malam hari ini. Memberkati semua sedang jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Kiranya di akhir ibadah ini hamba berdoa mohon berkat daripada Allah Bapa, kasih dan karunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
dan tuntunan dan hikmat dan kebenaran Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus, kami menerima segala janji dan berkat Tuhan. Haleluya.